Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul materi kami, penerapan interpolasi pada jumlah penduduk Kota Bekasi. Dengan nama-nama kelompok kami, yang pertama Luisa Ayu, yang kedua Arigenta, dan yang ketiga Nelson. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nelson. Oke, terima kasih Ari. Saya lanjutkan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi interpolasi linear sebelum kita masuk pada materi selanjutnya. Nah, di sini pengertian dari interpolasi linear itu sendiri adalah interpolasi linear adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Artinya di sini kita memperkirakan atau interpolasi itu kan proses pencarian atau perhitungan suatu nilai fungsi pada suatu grafik melewati sekumpulan titik yang diberikan. Nah, kita bisa lihat di sini dari gambar itu ada grafik dari fungsi linear ya, karena di situ garis lurus. Nah, jadi bentuk dari persamaan interpolasi linear itu adalah di sini bisa kita lihat di mana fungsi fx sama dengan A0 ditambah dengan A1 dikalikan dengan x. Atau dalam persamaan lain, fungsi fx sama dengan y0 ditambah dengan y1 dikurangi dengan y0 dibagi dengan x1 dikurangi dengan y0 dikali dengan x dikurangi dengan y0. Nah, untuk lebih lanjut dan lebih jelas, mari kita masuk kepada contoh soal. Boleh di next? Oke. Nah, di sini ada contoh soal 1. Di sini diberikan data di mana kita ketahui di sini ketika x-nya 1, y-nya 3, ketika x-nya 4, y-nya 5, ketika x-nya 7, y-nya 6, dan ketika x-nya 11, y-nya 9. Nah, kita di sini disuruh untuk mencari berapakah nilai y ketika x-nya sama dengan 5. Boleh di next. Nah, untuk kita menyelesaikan soal ini, kita ini kan udah tahu tadi, udah diketahui bahwa untuk nilai x-nya tadi sama dengan 5. Maka untuk kita mencari nilai y, maka kita ambil di sini dua buah titik gitu ya. Kita ambil dua buah titik perkiraan dari data tadi, di mana untuk datanya kita ambil 4, untuk x-nya 4 dan y-nya 5, dan untuk x-nya 7, y-nya 6. Nah, ketika kita sudah mengambil dua buah titik dari data tadi, maka kita akan bisa menyelesaikan dengan persamaan interpolasi linear. Nah, di sini kita tinggal masukin rumus di mana fx sama dengan y0 ditambah dengan y1 dikurangi y0 kita bagi dengan x1 dikurangi dengan y0 kita kalikan dengan x dikurangi dengan y0. Di mana kita ketahui bahwa y0-nya adalah 5, kita tambah dengan y1-nya 6 dikurangi dengan y0-nya sama dengan 5 dibagi dengan x1-nya 7 dikurangi dengan x0-nya 4. Kemudian kita kalikan dengan x-nya 5 dikurangi dengan x0 itu 4. Maka kita hitung mendapatkan hasil sama dengan 5,333. Jadi untuk x sama dengan 5, kita mendapatkan nilai y sama dengan 5,333. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Ari. Oke, saya akan melanjutkan contoh soal 2. Di sini pertanyaannya diketahui pada sebuah garis lurus yang melewati koordinat titik P 2,5 dan koordinat titik Q 4,0 pada suatu sistem koordinat X dan Y. Garis PQ berpotong dengan garis vertikal dengan persamaan X sama dengan 1 di titik R. Tentukan koordinat R. Kita masuk dalam penyelesaian. Yang pertama itu
kita masukin dulu diketahuinya. Diketahuinya itu titik P-nya itu 2,5, Q-nya itu 4,0, dan X-nya itu 1. Di sini disuruh kita untuk mencari titik koordinat R. Jadi kita jawab saja ya langkah pertama, kita masukin rumusnya. Fx sama dengan Y0 tambah Y1 kurang Y0 per X1 dikurang X0 dikali X kurang X0. Y0-nya 5 ditambah Y1-nya 0, Y0-nya itu 5 dibagi dengan X1-nya 4, X0-nya 2. Kita kalikan X-nya itu 1 dan X0 itu 2. Jadi kita dapat hasilnya itu Y0-nya itu 5 ditambah 0 kurang 5 min 5, 4 kurang 2, 2, 1 kurang 2 min 2, jadi hasilnya 5 tambah 5. Jadi titik koordinat R-nya itu kita dapat 10 dan hasilnya itu 1,10. Selanjutnya dijelaskan oleh Luisa. Oke, tadi sudah dibahas tentang interpolasi linear, sekarang kita bahas tentang masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada jumlah penduduk Kota Bekasi. Jadi kita akan menghitung jumlahnya menggunakan metode interpolasi linear. Nah, di sini ada data dari Basdan Pusat Statistik Kota Bekasi tentang jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2014 sampai tahun 2019. Nah, di sini ada kecamatan-kecamatan di Kota Bekasi, ada 12. Terus ada laki-laki, ada jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, kemudian ada total penduduknya. Total penduduk di tahun 2014 ada 2.663.011, kemudian di tahun 2016 ada 2.832.083, lalu di 2017 ada 2.873.484, di tahun 2018 2.943.859, lalu di tahun 2019 ada 3.013.851. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai fx pada tahun 2015 dan tahun 2018. Karena di sini 2015 memang belum ada datanya dan 2018 kita mau mencari perkiraan total penduduk saat kita mencari menggunakan metode interpolasi linear. Apakah sama atau ada bedanya? Gitu. Jadi di sini kita akan tentukan X0, X1, Y0, dan Y1 dari masing-masing tahun yang ingin dicari jumlah penduduknya. Nah, di sini kan pertama kita akan mencari total penduduk tahun 2015. Nah, di sini yang jadi X-nya adalah si tahunnya 2014, 16, 17, 18, 19, kemudian Y-nya jumlah penduduknya. Jadi Y yang pertama itu yang jumlah penduduk tahun 2014 sampai tahun 2019. Nah, di sini kita kan cari total penduduk tahun 2015. Nah, 2015 ini ada di antara 2014 dan 2016. Jadi, kita misalkan X0-nya itu 2014 dan X1-nya itu 2016. Karena 2015 kan ada di antara sini. Dan Y0-nya itu jumlah penduduk tahun 2014 ada 2663011. Terus Y1-nya jumlah penduduk si 2016-nya ada 2803283. Nah, di sini kita cari A0-nya. Jadi rumusnya sebenarnya sama kayak tadi, fx itu kan sama dengan Y0
plus Y1 min Y0 per X1 min X0 kali X min X0. Nah, itu sama aja sebenarnya, tapi di sini kita ambil yang pakai A0 sama A1. Jadi, rumus P-nya nanti adalah, rumus P ini sama kayak rumus fx tadi. Jadi, rumusnya nanti A0 plus A1 kali X min X0. Jadi, di sini kita cari A0-nya dulu. A0-nya itu sama dengan Y0. Jadi, 266, 30, 11. Terus A1-nya itu adalah Y1 min Y0 per X1 min X0. Jadi, ini 2803283 dikurang 2663011 per 2016 dikurang 2014. Jadi, hasilnya adalah 70.136. Nah, di sini X-nya adalah 2015 karena kita mau cari 2015 ya kan. Terus di sini PX-nya, P1X-nya, P1 2015, itu tadi rumusnya yang A0, 2663011 ditambah 70136 dikali X 2015 dikurang X0 2014. Jadi hasilnya adalah 273.3147, 2.733.147 jiwa untuk perkiraan total penduduk tahun 2015. Nah, kemudian selanjutnya kita cari yang 2018. 2018 ini berada di antara 2017 dan 2019. Jadi, X0-nya kita taruh 2017 dan X1-nya itu 2019. Seperti tadi, Y0-nya itu jumlah penduduknya ya. Jadi, jumlah penduduknya 2017 itu 2873484. Terus, jumlah penduduk Y1-nya, jumlah penduduk 2019, 301381. Nah, A0-nya juga sama kayak tadi. A0 itu sama dengan Y0. Jadi 2873484, terus A1-nya itu sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0. Jadi 30183, 3013851 kurang 2873484 dibagi 2019 kurang 2017. Jadinya hasilnya 2 juta, di sini. Hasilnya 7183,5 A1-nya. Nah, X-nya tadi 2018, terus kita cari P1X-nya, jadi 2.943.667,5. Nah, di sini, karena tadi sebenarnya di datanya sudah ada nilai eksaknya, yaitu 2.943.859. Jadi di sini ada galatnya. Galat itu error. Ada perbedaan selisih sedikit dari nilai eksaknya sama nilai yang kita cari menggunakan metode interpolasi linear ini. Jadi, cara nyari galatnya ini adalah nilai eksak ini, 2943859, dikurang 2943667,5, dibagi nilai eksak dikali 100%. Jadi, ketemu hasilnya 0,00005. Jadi, galatnya errornya segini. Nah, selanjutnya akan disimpulkan oleh Arigenta. Silakan. Oke, dari presentasi kami ini, kami simpulkan kalau interpolasi linear itu adalah metode matematis yang digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua nilai yang diketahui. Hasil yang ditemukan adalah nilai yang mendekati data yang sesuai dengan data Badan Pusat Statistik. Dalam konteks penduduk Kota Bekasi, metode ini dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk pada tahun-tahun di antara 2015 dan 2018. Interpolasi linear bekerja dengan mengasumsikan
bahwa perubahan jumlah penduduk terjadi secara linear sepanjang periode waktu tertentu. Interpolasi linear dapat memberikan perkiraan yang cukup akurat dengan data sebenarnya dan memiliki galat yang sangat kecil. Sekian presentasi dari kami. Ada salah atau kekurangan kami, mohon maaf. Terima kasih.